saya di situ tercetus satu pemikiran bahwa kita ini harus menciptakan semacam penghasilan baru dalam konteks kehidupan masyarakatnya dengan kearifan lokal yang ada. Nah, makanya saya waktu itu berpikir, wah, ini harus kita garap bagaimana industri tapi bisa tumbuh pertanian. Makanya saya ambil konsep pertanian di tengah industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ins Media. Ngobrolin tentang apa aja yang ada di Provinsi Banten. Kali ini teman-teman, kita mau ngajak teman-teman kenalan nih sama sosok pemimpin daerah yang jarang diliput berita nasional, namun keberadaannya cukup sangat penting di daerah tersebut. Karena apa? Karena menaungi begitu banyaknya industri-industri besar yang ada di Provinsi Banten. Oke, kita langsung aja kenalan dengan Bapak Agus Aryadi selaku Camat Kecamatan Ciwandan. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, mungkin bisa sedikit Bapak ceritakan apa yang mendorong Bapak kira-kira sebelum menjadi Camat Kecamatan Ciwandan, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Ins Media, jendela informasi dunia. Selamat siang menjelang sore, saya Agus Aryadi selaku Camat Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tentunya berbahagia pada sore hari ini. Siang menjelang sore hari ini saya diundang oleh Ins Media dan tentunya saya bisa hadir di sini dalam rangka satu program, yaitu podcast ini, yang tentunya ini kita akan memberikan banyak informasi berkaitan dengan wilayah Kecamatan Ciwandan. Ya. Tentunya kita semua tahu bahwa berbicara kepada Kota Cilegon itu dikenal oleh masyarakat seantero Nusantara bahwa Kota Cilegon adalah kota industri perdagangan dan jasa. Nah, berbicara industri, memang sebagian besar itu ada di wilayah Kecamatan Ciwandan. Maka saya sering sampaikan baik kepada masyarakat, kepada siapapun, bahwa Kota Cilegon ini tinggal oleh industri dan industrinya sebagian besar ada di wilayah Kecamatan Ciwandan. Maka Kecamatan Ciwandan itu bisa disebut sebagai ruhnya Kota Cilegon. Jadi orang berbicara, nanya di luar sana, Kota Cilegon industri mana di Ciwandan. Nah, maka ketika disebut sebagai ruhnya Kota Cilegon, maka tentunya ruh itu harus bisa memberikan penghidupan dan kehidupan bagi masyarakatnya. Nah, maka oleh karena itu banyak hal yang memang harus dan selalu dilakukan oleh kita, pemerintah yang ada di tengah masyarakat, berkaitan dengan keberadaan kita ada di tengah-tengah industri. Seperti itu kondisinya. Ya, baik. Sebelum Bapak nih kira-kira menjabat sekarang ini sebagai camat gitu. Saya sebelumnya juga camat juga di wilayah Kecamatan Jombang. Ins Media ini adalah dulu wilayah saya, wilayah kerja saya, di mana salah satu lokasi yang kita tempatin hari ini adalah lokasi wilayah Kecamatan Jombang. Kecamatan Jombang yang berada di tengah-tengah kota, yang tentunya sangat padat penduduknya, dan tentunya istilahnya ini menjadi pusat bagi perdagangan ya, dan jasa adanya di wilayah Kecamatan Jombang ini. Gitu. Ya, baik, mungkin karena pengalaman Bapak sebelumnya sudah menjadi camat gitu, sudah pernah menjabat sebagai salah seorang camat. Nah, ketika Bapak ditunjuk menjadi camat Kecamatan Ciwandan itu, apa sih yang Bapak lihat potensinya selain daripada industri yang besar di sana gitu untuk kemakmuran masyarakat di Kecamatan Ciwandan tersebut, Pak? Iya, dulu ketika di Kecamatan Jombang, saya banyak istilahnya itu
punya pengalaman yang memang itu banyak pembelajaran bagi kami, gitu ya, di mana memang wilayah Kecamatan Jombang itu pusatnya Kota Cilegon. Ya. Dan kemudian di sini yang diurus ya tentunya banyak sekali ya masyarakat dan tentunya banyak yang lain-lain. Tetapi memang di Ciwandan berbeda situasinya. Jadi di sana ada industri yang memang industrinya itu padat modal. Nah, industri padat modal termasuk industri kimia dasar dan sebagainya yang memang wilayah Kecamatan Ciwandan ini dipakai sebagai produksi ya, produksi dari apa namanya industri chemical atau kimia. Nah tentunya ini industri yang berskala nasional yang kemudian masuk dalam kategori OVVITNAS, objek vital nasional. Nah tentunya ini ya kita harus bagaimana mensinergikan peran industri terhadap masyarakat sekitarnya. Nah ini harus penting sama-sama kita lakukan bagaimana kearifan lokal tetap terjaga dan terbukti bahwa Kecamatan Ciwandan ini salah satu kecamatan yang memang memiliki potensi kearifan lokal tinggi berkaitan dengan budaya. Nah kebudayaan ini dulu ketika masih ada Dinas Pariwisata dan Budaya itu sudah sempat mengeluarkan semacam pedoman atau buku ya, di mana buku itu membuka sebuah potensi atau mempelajari, mengkaji sebuah potensi perwilayah gitu ya. Kalau di daerah Cibober itu dengan apa istilahnya itu perkebunan dan pertanian. Kemudian rekreasi juga Cibober ada. Kemudian Ciwandan itu tadi budaya, lebih kepada budaya. Walaupun memang di tengah industri. Nah, inilah yang coba akan kita terus kolaborasikan, sinergikan dengan keberadaan kearifan lokal dengan industri yang ada di sana. Gitu. Seperti itu. Ya, baik. Menarik sih, Pak. Mendengar yang namanya Kecamatan Ciwandan ini terkenal akan industrinya yang besar, ya. Gitu. Tapi dengar-dengar juga nih Pak, Bapak ini menggagas program-program di kecamatan ini ada sangkut pautnya juga Pak dengan sektor pertanian, gitu. Nah itu yang menarik Pak. Ya. Kita ada di tengah-tengah sebuah bisa dibilang kota industri gitu ya. Cuma di situ Bapak menyelipkan yang namanya sedikit ataupun banyaknya sektor pertanian di Kecamatan Ciwandan. Salah satunya mungkin ada, kalau nggak salah kemarin Bapak berkunjung itu Panen Raya. Iya, kemudian menggagas yang namanya santri petani gitu Pak. Nah itu bagaimana gitu Pak? Coba bisa Bapak jelaskan. Jadi memang begini, industri yang ada di wilayah Kecamatan Ciwandan itu sebagian besar adalah industri padat modal, di mana untuk merekrut tenaga kerja itu memang tidak semua bisa masuk. Nah, kami pemerintah tentunya hadir di sana, kami berpikir keras. Artinya apa yang bisa kita lakukan sekiranya memang melihat potensi yang ada dengan industri yang segitu banyak belum bisa menampung seluruh masyarakat untuk bekerja di industri. Kenapa? Karena memang spesifikasi industri yang ada di Kecamatan Ciwandan itu adalah padat modal. Padat modal itu tentunya perlu keahlian khusus, harus ahli kimia, gitu kan. Kemudian harus tertentu juga. Itu memang tidak mudah untuk mendapatkan sana. Nah, tapi kami berpikir ketika kami ditempatkan di wilayah Kecamatan Ciwandan, saya pertama kali masuk dilantik di sana, saya turun ke lapangan. Seminggu pertama itu saya banyak di luar di lapangan. Di kantor pagi doang, setelah itu saya ke lapangan untuk menginventarisir persoalan yang terjadi di sana apa saja sebetulnya. Nah, kemudian saya di situ tercetus satu pemikiran bahwa kita ini harus menciptakan semacam penghasilan baru dalam konteks kehidupan masyarakatnya dengan kearifan lokal yang ada. Nah makanya saya waktu itu berpikir, wah ini harus kita garap bagaimana industri tapi bisa tumbuh pertanian. Makanya saya ambil konsep pertanian di tengah industri, atau kalau dikenal kerennya zaman sekarang ini urban farming lah. Nah di situ, nah makanya
Saat itu saya mencoba untuk bagaimana mengajak masyarakat untuk istilahnya itu bertani saat itu. Dan alhamdulillah tentunya masyarakat menyambut baik dan lahan-lahan yang ada di sana itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pernah dulu kita panen jagung ungu, jagung pulut ungu. Nah, itu pertama kali kita panen waktu itu, kita ajak masyarakat nanam jagung. Selain itu juga nanam padi, itu juga terus kita galakkan juga. Dan alhamdulillah alhasil 2023 itu survei BPS sensus pertanian itu di 2023 itu mencatat bahwa pertanian terbaik di Kecamatan Ciwandan. Maka ini menjadi motivasi tersendiri, motivasi khusus bagi kami. Wah, ternyata bisa. Nah, ini termasuk para petani pun sama. Jadi termotivasi mereka juga. Nah, ini memang dari 2019 terus kemudian waktu itu ada Covid ya. Masuk Covid di 2019 akhir apa 2020. Nah, itu program kami tidak berhenti di situ. Nah, ketika terjadi Covid saat itu, boleh dibuktikan, tanya Dinkes Kota Cilegon, data 8 kecamatan yang terpapar Covid itu terendah sekota Cilegon itu adalah Kecamatan Ciwandan. Alhamdulillah. Nah, ini artinya peran serta seluruh semua stakeholder dan masyarakat juga mengikutinya. Saat itu ketika terjadi Covid 2019, kami ada satu program yang namanya K3C2SK. Ya. Apa itu K3C2SK? K3C2SK itu adalah Kamis konsumsi kelor untuk Ciwandan Cilegon sehat dan kuat. Nah, itulah. Maka tentunya ketika kami punya program itu, kami tuangkan dalam sebuah instruksi kepada para lurah untuk menggerakkan masyarakatnya minimal setiap hari Kamis mengkonsumsi daun kelor. Nah, kenapa daun kelor? Nah, ketika terjadi Covid saat itu, kami berusaha mencari penyebabnya. Kami rapat dengan dokter, dengan puskesmas, dengan ahli gizi, Kapolsek dan Ramil, lurah, semua kumpul di situ, kita rapat. Apa sih itu Covid? Dijelaskan lah sama ahli kesehatan lah ya, di dunia kesehatan. Mereka bercerita tentang Covid seperti apa. Nah, dari situ bahwa Covid itu kesimpulannya adalah menyerang kepada orang yang imunitasnya rendah. Nah, saya berpikir harus apa yang bisa meningkatkan imunitas tubuh masyarakat, tapi yang tidak membutuhkan biaya terlalu besar. Ternyata daun kelor itu mengandung zat antioksidan yang cukup tinggi. Ya, dan kemudian itu istilahnya menjadi satu program yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan saya cek ke masyarakat sambil desinfektan muter dibantu oleh industri. Kita tanya, kita pernah cek di beberapa rumah masyarakat lagi kumpul lagi metikin daun kelor. Dan itu alhamdulillah menjadi ikon saat itu, dan Cilegon sempat meraih diberikan satu penghargaan Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres di pusat di kementerian. Dan kami juga diberikan penghargaan oleh Panglima Kepala Serangan Darat waktu itu di Hari Juang Kartika, Camat dan Ramil sama Kapolsek. Akibat dari istilahnya penanganan Covid yang alhamdulillah membuahkan hasil. Artinya itu istilahnya program yang sangat bagus dan kemudian diakui lah, dan untuk menekan Covid di sana terbukti. Artinya data di Dinkes itu terendah Covid terpapar itu di Kecamatan Ciwandan, dari 8 kecamatan. Tertinggi Kecamatan Citangkil, sebelahnya terendah kita, Kecamatan Ciwandan. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan saat itu ya, saat Covid. Nah, selanjutnya ke sini kami juga terus bagaimana program-program kita ini untuk bagaimana ngajak masyarakat supaya produktif. Salah satu tadi bagaimana pertanian itu terus dikembangkan, terus bagaimana pertanian itu bisa mengisi ruang-ruang yang sekiranya nantinya bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat. Karyawan industri itu banyak, pasti mereka butuh sayur mayur, butuh padi ya kan, atau beras atau nasi untuk dimakan segala macam. Itu mereka pasti butuh. Nah, kita cari peluang-peluang ke arah sana. Nah, tidak hanya persoalan tadi saja, kelompok wanita tani kita kembangkan juga, itu menanam sayur mayur ya, seperti terong, kemudian sawi dan sebagainya. Dan alhamdulillah ada beberapa KWT kita yang sudah kerjasama dengan Resto
untuk diambil hasilnya, istilahnya dimanfaatkan di resto tersebut untuk konsumsi dari para pengunjung restonya, gitulah. Di samping itu juga kita ada pengembangan kaitan dengan asuhan mandiri tanaman obat keluarga, Asmantoga. Nah itu ada daun kelor tadi kan masuk dalam kategori Asmantoga. Kemudian ada juga bunga telang. Ya, bunga telang itu juga sangat bermanfaat juga. Kemudian juga bidara, kemudian daun suji, kemudian banyak lagi. Artinya asuhan mandiri tanaman obat keluarga itu kita kembangkan juga. Nah itu semua kita dorong masyarakat untuk bagaimana hidup sehat, PHBS, pola hidup bersih dan sehat, termasuk bagaimana membersihkan lingkungan. Ya, masyarakat kita gotong royong, alhamdulillah masih cukup luar biasa, masih cukup kental masyarakat kita untuk gotong royong, seperti itu. Dan masyarakat juga kita dorong, generasi muda kita banyak juga yang kita dorong berkaitan juga dengan mereka punya seperti kemarin pernah diambil gambar dengan MNC TV itu berkaitan dengan di Kepuh, anak muda kita itu punya semacam bertani buah melonnya malam golden premium. Itu luar biasa, udah viral kemana-mana gitu. Ya, sekarang zaman istilahnya itu internetisasi, semuanya serba dipasarkan lewat online dan itu cukup luar biasa gitu. Nah itulah, jadi potensi itu terus kita gali, kita kembangkan, dan masyarakat kita ajak jangan berpaku harus kerja di industri. Sektor-sektor lain yang bisa mendukung terhadap keberadaan industri itu harus kita kejar. Itu yang harus kita ini. Jadi saya ingin bagaimana masyarakat Kecamatan Ciwandan itu produktif, ya. Artinya produktif dalam banyak hal, gitu. Termasuk KWT, kelompok wanita itu kan bagaimana memberdayakan seorang ibu-ibu daripada kumpul-kumpul kalau di tetangga cuman pepetanan gitu, kalau bahasa orang sini gitu ya. Cuma dapatnya tume kalau kor lah bahasa orang sini itu ya. Nah tapi ini tidak gitu loh. Masyarakat kita, ibu-ibu diajak untuk ber-KWT, gitu kan. Kemudian nanti yang masyarakat banyak anak generasi mudanya yang masyarakat lewat karang taruna dan sebagainya gitu loh. Jadi banyak hal yang ingin kita bikin, bagaimana ajak pada masyarakat supaya produktif. Gitu. Ya, baik. Jadi mungkin yang saya tangkap gitu ya Pak, menarik mengenai program tentang pertanian di tengah-tengah industri itu, karena itu membuat masyarakat itu menjadi produktif. Betul. Gitu. Kemudian juga dengan adanya pertanian di dalam masyarakat itu bisa berkreasi tanpa harus ataupun tanpa perlu mempunyai skill-skill yang hard untuk masuk ke dalam sebuah industri besar yang ada di Ciwandan. Nah, ini kan kita ini masuk ke ulang tahun Kota Cilegon, Pak. Iya. Yang ke-26 tahun. Iya. Nah, selama 26 tahun Kecamatan Ciwandan itu hadir membersamai Kota Cilegon dan membangun bareng Kota Cilegon gitu. Nah, dalam momentum hari ulang tahun ini Pak, nah, apa sih tanggapan dan juga harapan Bapak di ulang tahun Kota Cilegon ke 26 tahun ini gitu Pak? Ya, yang pasti sesuai dengan tagline Pak Wali Kota kita, Pak Wali Kota, Kang Wali dan Mas Wakil, itu punya tagline yaitu Cilegon Juara. Nah, juara itu mengandung sebuah arti kata yang luar biasa bagi saya, gitu ya. Juara itu adalah jujur dalam berkarya, kemudian amanah dalam mengabdi, kemudian juga religius dalam hati. Nah, juara, gitu ya. Jujur, amanah, religius. Nah, inilah yang menjadi tagline dan menjadi semangat bagi kita, ya, semangat bagi kita, di mana Cilegon sekarang ulang tahun yang ke-26. 26 tahun Cilegon berdiri, tentunya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Walaupun memang belum bisa 100% sepenuhnya, karena memang ini sedang berupaya dan terus berupaya. Dan tentunya kami semua, pemerintah, aparatur kecamatan, kelurahan, semuanya sangat mendukung apa yang menjadi program Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota saat ini, di mana ini menjadi barometer, menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk membangun wilayah kita, gitu ya. Dan tentunya harapan kami sudah pasti Cilegon di 26 tahun ini mudah-mudahan jauh lebih baik lagi dalam banyak hal, baik infrastruktur,
termasuk baik apa istilahnya itu pelayanan masyarakatnya, termasuk juga bagaimana kehidupan bermasyarakatnya juga sama. Semoga semuanya lebih baik lagi, sebenarnya seperti itu, gitu ya. Dan kami juga punya tagline, ya. Kami punya tagline yaitu Juandan Kuat. Jadi ketika kami dari tadi sampaikan di awal bahwa ketika kami diberikan amanah di Kecamatan Juandan, kami melihat potensi yang ada, ketimpangan antara industri dan masyarakat itu juga terlihat di sana. Dan memang beda dengan ketika kami menjabat dulu di Kecamatan Jombang. Artinya industri itu harus memang dikawal untuk bagaimana bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk masyarakat. Jadi itulah tugas kita pemerintah sebagai fasilitator untuk bagaimana masyarakat dan industri bisa saling sinergi. Seperti itu. Nah, akhirnya disitulah istilahnya lahirlah ternyata persoalannya tidak sedikit. Ini ya. Nah, setelah sedikit akhirnya saya timbul pikiran kita ini harus kuat. Kuat itu adalah kepercayaan untuk amanah terbaik. Jadi kita dipercaya oleh Allah, dilahirkan di muka bumi Allah ini untuk sebuah amanah. Amanah itu kita yang terbaik di mata Allah dan terbaik di mata manusia. Hablum minallah dapat, hablum minannas juga dapat. Jadi kuat kepercayaan untuk amanah terbaik. Ditambah Cilegon juara. Nah, itulah. Artinya ini dua rangkaian suku kata yang memang mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat Juandan dan bagi kota Cilegon yang sedang berulang tahun tentunya. Dan harapan tentunya banyak, mudah-mudahan bisa terwujud sesuai harapan masyarakat. Kami ini sebagai badan masyarakat ingin bagian melayani masyarakat sebaik-baiknya. Tentunya kami ingin bagaimana pelayanan cepat pada masyarakat. Pak Wali Kota juga sudah memberikan instruksi kepada kita harus kerja supaya maksimal untuk bagaimana memberikan terbaik untuk pelayanan masyarakat banyak. Ya, baik. Kira-kira ada program yang belum terrealisasi ataupun program yang Bapak ingin berjalan gitu ya, ke depannya gitu? Iya, saya masih punya impian. Dulu ketika saya diberikan amanah di Kecamatan Juandan, saya masuk ke daerah wilayah Juandan, itu satu-satunya kecamatan istilahnya yang belum punya stadion atau belum punya lapangan sepak bola yang representatif. Saat itu saya masuk, yang ada ikut gabung ke tetangga sebelah, gitu lah. Nah, itu tantangan bagi kami. Ketika kami menjabat di sana, kemudian para generasi muda itu hadir memberikan input dan masukan, dan saya langsung menangkap itu dan alhamdulillah. Dan sekarang Kecamatan Juandan sudah memiliki stadion mini, stadion yang stadion yang sesuai dengan standar nasional, tapi ya misalnya nggak terlalu besar sekali, tapi cukup lah. Dan ini satu-satunya stadion yang memang dimiliki di Kecamatan Juandan. Namanya adalah, kalau kita boleh bangga ketika kita ngelihat kita timnas berlaga di Gelora Bung Karno, ya kan? Nah, Juandan stadionnya namanya Gelora Krakatau, ya, karena dibangunkan oleh anak perusahaan Krakatau Steel yang kemudian diberi nama Gelora Krakatau 5 Oktober. 5 Oktober itu peresmian dari stadion tersebut, termasuk juga ada makna tersendiri, ada sejarah tersendiri kenapa 5 Oktober dipakai di stadion ini. Gitu. Nah, saya masih punya keinginan di situ, di stadion ini kan sudah dibangunkan stadion alhamdulillah oleh industri, dan itu CSR industri, zero APBD, 0 APBD, nggak pakai APBD, alhamdulillah. Nah, selain itu juga di sebelahnya itu ada apa istilahnya itu CLC, Juandan Learning Center, ya, Juandan Learning Center atau Community Learning Center. Nah, itu dipakai untuk bagaimana sebagai BLK-nya masyarakat Juandan. Dan di situ sudah dilatih, ada latihan bahasa Korea, ada latihan las, ada latihan segala-gala pelatihan di situ ada. Alhamdulillah kita sudah punya. Dan di sebelahnya, nah ini kami ingin punya lapangan futsal. Sebelahnya lagi kami ingin punya ruang untuk latihan pencaksilat, karena Juandan daerah berbudaya dan ternyata golok terbesar di Asia Tenggara ada di Kecamatan Juandan. Ya, punya Haji Abah Jamhari. Nah, ini punya satu hal tersendiri di mana kita Cilegon itu hanya satu-satunya se-Indonesia ada peringatan namanya Golok Day.
di Kota Cilegon, dan itu pesilat dari dunia hadir semua di Kota Cilegon. Itu adalah golok dari Kecamatan Ciwandan, Jabar Jabari. Kemudian juga di sebelahnya lagi itu juga ada rencana saya kepingin tuh di sana pengen punya gedung olahraga yang indoor. Di situ nanti bisa untuk bulu tangkis, basket, dan volleyball. Karena volleyball juga menjadi ikon Ciwandan. Boleh ditanya sama Dispora, ketika ada pertandingan volley pasti banyakkan atlet dari Ciwandan. Nah, ini potensi-potensi olahraga ya lokal yang ingin saya kembangkan gitu. Nah, kami ingin di lokasi itu nanti itu tanah pemerintah. Nanti itu dijadikan sport center Ciwandan. Cikal bakalnya di sana. Jadi olahraga di sana, pelatihan juga di sana gitu. Pelatihan untuk skill masyarakat gitulah ya. Yang memang termasuk pelatihan rias wajah, pelatihan memasak, itu juga ada. Jadi bagaimana skill-skill masyarakat ini generasi muda bisa terasah di sana. Di situ. Nah, di situ termasuk olahraga pun ingin saya kembangkan di sana menjadi lebih maksimal lagi. Supaya nanti tentunya berbicara kepada persoalan istilahnya generasi muda, wadahnya sudah ada di sana gitu loh. Artinya olahraga, kesenian pun ada berupa tadi budaya-budaya yang kita terus kembangkan, karena ada sekitar 21 peguron di wilayah Kecamatan Ciwandan yang memang aktif, mereka berlatih, dan ada regenerasi dari zaman kecil-kecil ada. Wah, ini luar biasa sekali gitu loh. Artinya nah, Kecamatan Ciwandan pun ditetapkan sebagai daerah berbudaya, dan kemudian kita menjadi rintisan desa budaya, rintisan desa wisata dan budaya. Kedepan pun saya punya impian, ini yang belum terwujud, tapi mudah-mudahan terwujud ke depannya. Kita setapak demi setapak. Jadi satu kelurahan Gebang Sari itu di situ ingin menjadikan satu rintisan desa budaya, di mana saya ngiri dengan adanya Saung Mang Ujuk. Kalau di Bandung ya ada Saung Mang Ujuk. Kemudian kalau di Bali ada Tari Parong ya kan, di Jemberana segala macam itu. Nah, di Cilegon ini kita punya debus yang memang sudah sampai ke internasional, pernah pentas di Singapura segala macam. Nah, kenapa nggak kita tuh tampilkan? Jadi gini, Ciwandan itu letaknya strategis. Tadi dibilang sebelah timur. Iya, di daerah sana paling ujung kan ya. Nah, itu strategis sekali di mana setiap wisatawan bisa kita lihat setiap hari Sabtu dan hari Minggu itu bis-bisan ke Anyer, ya kan? Pada ke Anyer itu bis-bisan setiap satu minggu. Nah, ini ingin bagaimana masyarakat yang berwisata pantai, sebelum berwisata pantai, berwisata budaya dulu di Kecamatan Ciwandan, nonton debus, gitu kan? Kemudian bisa berziarah juga ada. Itu jauh lebih maksimal lagi nanti untuk bagaimana menggali potensi masyarakat ke depan, gitu. Jadi persis tagline beliau Cilegon religius masuk dalam situ, ya kan? Juara, jujur, amanah, dan religiusnya ada di sana, gitu. Dan jadi nanti juga istilahnya wisatawan itu bisa menikmati budaya asli Ciwandan, budaya asli Cilegon, dan kebanggaan golok terbesar se-Asia Tenggara itu bisa menjadi ikon yang luar biasa ke depan. Dan itu potensi wisata, dan pelaku seni itu bisa hidup di sana. Masyarakat itu bisa hidup di sana otomatis. Nah, ini yang kita harapkan untuk jauh ke depan sana. Selain urusan olahraga, kesenian, termasuk kemudaan sudah, kemudian bagaimana mengelola potensi yang ada, bagaimana UKM itu hidup di sana nanti jauh ke depan ke arah situ. Seperti itu. Ya, menurut saya Pak Agus Aryadi ini camat yang idaman menurut saya. Kenapa? Anak mudanya suka main bola, dibangun stadion, kemudian ibu-ibunya dikasih kegiatan bertani, sampai dengan pemuda-pemudinya yang gemar berbudaya, ya kan? Kecamatan Ciwandan menjadi salah satu pelopor adanya event golok terbesar se-Asia Tenggara, yakni Golok Dai. Nah, sekarang ini Pak, menurut Bapak, sekarang ini kan tadi Bapak menyebut tagline Wali Kota Baru Cilegon Juara. Ya. Nah, apa harapan Bapak terhadap wali kota dan wakil wali kota baru di Kota Cilegon? Nah, gimana Pak? Ya, ya tentunya yang pertama kita semua punya harapan dan kita semua punya impian, termasuk
kepada Pak Wali Kota, Kang Wali dan Mas Wakil ya, karena sebutannya beliau memang masih muda-muda sekali, orang-orang muda, generasi muda yang alhamdulillah Allah takdirkan beliau-beliau untuk duduk menjadi pimpinan di Kota Cilegon ini. Nah, tentunya kita berharap semuanya mudah-mudahan yang pertama Kang Wali dan Mas Wakil diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan juga dalam menjalankan amanah rakyat ini, karena memang saya melihat dan saya mengalami perjalanan selama ini tidak mudah untuk menjadi wali kota maupun wakil wali kota. Banyak sekali keinginan, harapan masyarakat. Nah, harapan kami tentunya sebagai yang di wilayah ya, yang ditugaskan di wilayah, tentunya harapan kami program-program yang sudah Bapak canangkan, yang sudah Bapak sampaikan, ini mudah-mudahan bisa terwujud di tengah masyarakat kita. Itu. Yang kedua tentunya kami tentunya punya banyak program yang insya Allah untuk bagaimana ini mengantarkan kesejahteraan kepada masyarakat ya. Nah, kami juga mudah-mudahan apa yang ingin kami sampaikan, program yang untuk kesejahteraan masyarakat, mudah-mudahan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota senantiasa mendukung langkah-langkah kami untuk bagaimana mengupayakan sesuai dengan apa istilahnya itu janji politik beliau juga, sesuai dengan apa yang beliau harapkan juga, tentunya juga bisa terwujud dengan masyarakat kita. Termasuk yang terdekat ini adalah bagaimana tenaga kerja. Kami juga alhamdulillah kemarin baru saja mengirim calon peserta bimbel di salah satu perusahaan. Ya, satu perusahaan yang kemudian itu nanti adalah setelah selesai bimbel itu kemungkinan besar akan bisa direkrut menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut atau perusahaan lain yang membutuhkan yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan itu. Artinya ini potensi ini juga kita kembangkan terus gitu lah. Nah, tentunya harapan kami mudah-mudahan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ini bisa bersama-sama dengan kita semua untuk membangun Kota Cilegon. Semoga Cilegon jauh lebih baik lagi ke depannya. Ya, teman-teman, usai sudah kita berbincang ria dengan Pak Agus Aryadi selaku Bapak Camat Kecamatan Ciwandan, banyak harapan dan juga tanggapan beliau mengenai Kota Cilegon yang sekarang berumur 26 tahun. Saya ucapkan terima kasih banyak juga Pak. Bapak tengah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini untuk menyampaikan sebegitu hebatnya dalam mengelola potensi-potensi daerah yang ada di Kecamatan Ciwandan. Baik, ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.